Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Milenia Pratama dari kelas 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang KTR atau kawasan tanpa rokok di sekolah. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum KTR itu apa? KTR adalah kawasan tanpa rokok. Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Tujuan dibentuknya KTR adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung, mewujudkan generasi muda yang sehat, mensosialisasikan tempat kawasan tanpa rokok di sekolah, mendorong kepala sekolah untuk menerapkan kawasan tanpa rokok atau KTR di sekolah sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok. 9 indikator kepatuhan dalam monitoring evaluasi KTR. 1. Tidak tercium asap rokok. 2. Tidak terdapat orang merokok. 3. Tidak terdapat asbak, korek api, atau pematik. 4. Tidak ditemukan puntung rokok. 5. Tidak terdapat ruang khusus merokok. 6. Terdapat tanda larangan merokok. 7. Tidak ditemukan adanya indikasi merek rokok atau sponsor, promosi, iklan rokok di area KTR. 8. Tidak ditemukan penjualan rokok pada sarana kesehatan, sarana belajar, sarana anak, sarana ibadah, kantor pemerintah dan swasta, dan sarana olahraga kecuali pasar modern atau mall, hotel, restoran, tempat hiburan, dan pasar tradisional. 9. Penjualan rokok tidak didisplay atau dipajang. Kawasan tanpa rokok meliputi 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. 7. Tempat umum. Langkah-langkah pengembangan kawasan tanpa rokok pada tempat belajar mengajar atau di sekolah. A. Analisa situasi. Penentu kebijakan atau pimpinan di tempat proses belajar mengajar melakukan pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan kawasan tanpa rokok dan bagaimana sikap, perilaku, sasaran atau karyawan, guru, siswa terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Kajian ini untuk memperoleh data sebagai dasar membuat kebijakan. B. Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR. Pihak pimpinan mengajak bicara karyawan, guru, siswa yang mewakili perokok dan bukan perokok untuk A. Menyampaikan maksud, tujuan, manfaat KTR. B. Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan KTR. C. Meminta masukan tentang penerapan KTR, antisipasi kendala, dan sekaligus alternatif solusi. D. Menetapkan penanggung jawab KTR dan mekanisme pengawasannya. E. Membahas cara sosialisasi yang efektif bagi karyawan, guru, atau siswa. F. Kemudian pihak pimpinan membentuk kelompok kerja penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok. C. Membuat kebijakan KTR. Komite atau kelompok kerja membuat kebijakan yang jelas, tujuan dan cara melaksanakannya. D. Penyiapan infrastruktur antara lain. A. Membuat surat keputusan dari kepala sekolah tentang penanggung-jawaban dan pengawasan kawasan tanpa rokok di sekolah. B. Instrumen pengawasan. C. Materi sosial penerapan kawasan tanpa rokok. D. Pembuatan dan penetapan tanda larangan merokok. Mekanisme dan saluran penyampaian pesan tentang KTR di tempat belajar mengajar melalui poster, stiker larangan merokok, dan lain sebagainya. E. Sosialisasi penerapan KTR. Sosialisasi penerapan KTR di lingkungan internal bagi karyawan, guru, dosen, atau siswa. Sosialisasi tugas dan penanggung jawab dalam pelaksana KTR. F. Penerapan KTR. Penyampaian pesan KTR kepada karyawan, guru, dosen, atau siswa melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara, dan lain sebagainya.
Penyediaan tempat bertanya, pelaksanaan pengawasan KTR. G. Pengawasan dan penegakan hukum. A. Pengawasan KTR di sekolah, mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. B. Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas penegak perda, baik diminta atau tidak. H. Pemantauan dan evaluasi. A. Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah dilaksanakan. B. Melakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan. C. Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah kebijakan. Indikator input. 1. Adanya kebijakan tertulis tentang KTR. Indikator proses. 1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Indikator output. 1. Lingkungan sekolah tanpa asap rokok. Indikator input. 2. Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR. Indikator proses. 2. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR di sekolah. Indikator output. 2. Masyarakat dilakukan di lingkungan sekolah tidak merokok dan saling menegur perokok untuk mematuhi ketentuan KTR. Indikator input. 3. Adanya media promosi tentang larangan merokok. Indikator proses. 3. Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, mading, surat edaran kepala sekolah. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.